Kalian. Mohon maaf nih kita agak terlambat ya untuk membuka acaranya, tadi ada kendala teknis sedikit. Terima kasih banyak sudah mau menunggu dan tetap bergabung bersama kita di acara R3D pada sore hari ini. R3D itu adalah acara radiologi reading room discussion yang rutin diadakan oleh Divisi Muskuloskeletal Departemen Radiologi FKUI RSCM. Nah, acara ini konsepnya adalah nanti PPDS yang sedang stase muskuloskeletal di departemen kita akan membawakan beberapa kasus yang kita temui sehari-hari. Nanti ada beberapa narasumber yang akan hadir di sini untuk membantu menjawab atau membaca foto-foto tersebut. Nah, di sini kita sudah kedatangan Dokter Tarki. Ini Dokter Tarki, selamat sore, Dok. Yuk, sore, Dokter Aldi. Sore, apa kabar nih, Dok? Baik, Dok. Baik, ya. Hari ini Oke, kita residennya 2 ya, spesial nih. betul. Hmm, Residennya ada 2, untuk narasumbernya juga kayaknya kalau untuk sekarang Dokter Tarki dan saya dulu kali ya, Dok ya. oke, Nanti mungkin Dokter Dokter Aliani. Narsal menyusul mungkin sedang ada acara dulu kebetulan saat ini. Oke, untuk PPDS-nya ada 2, yaitu ada Dokter Penny dan Dokter Niko. Selamat sore, Penny dan Niko. Selamat sore, dokter. Selamat sore, Dokter Alia dan Dokter Tarika. Oke, udah siap kasus-kasusnya mau dibawakan? Sudah, Dokter. Oke, siap. Silahkan dipresentasikan kasus yang pertama. Baik, Dokter. Izin, Dokter, saya yang akan memulai untuk kasus pertama, Dokter. Oke. Oh ya, untuk Iya. peserta sekalian juga kalau ada yang mau bertanya atau mau ikut berdiskusi, jangan malu-malu, jangan ragu-ragu. Langsung aja tulis di chat box, nanti akan kita bacakan juga. Siapa tahu kan nanti ada insight-insight tambahan yang mau diberikan atau bingung nih jadi jawabannya apa. Nggak usah ragu-ragu, silakan ditanyakan aja. Oke, silakan Dokter Penny. Baik, Dokter, izin untuk share screen. Baik, Dokter. Izin untuk memulai, Dokter. Jadi, pada presentasi kasus kali Ini ini, kayak suaranya jauh. pasiennya ini, oh ya, izin Dokter, apakah suara saya cukup Udah. terdengar, Dokter? Kedengeran, jauh banget. Baik. Iya, baik, Dokter. Sebentar, Dokter. Izin untuk melanjutkan. Jadinya untuk perempuan 55 tahun, Dokter, untuk base kasus ini dengan pasien ini rujukan dari RSUD Ciawi, keluhannya bengkak pada siku kiri yang sejak 1 bulan ini memberat. Kemudian awalnya itu adalah 6 bulan yang lalu tidak ada nyeri, demam, ataupun riwayat trauma, Dokter. Nah, berikut adalah fotonya, Dokter, pada tanggal 30 Januari 2024. Untuk fotonya, di sini adalah foto siku atau elbow kiri, proyeksi AP dan lateral, Dokter. Izin untuk saya zoom. Di sini tampak ada deformitas, Dokter, dari ya, tampak deformitas dari metafisis distal dari os humerus, kemudian juga dari epimetafisis dari proksimal, os ulna, serta radius. Kemudian di sini kita juga bisa melihat bahwa pada Dokter Penny, kayaknya sinyalnya lateralnya putus-putus ya. Apa sayanya yang sinyalnya jelek ya? Yang lain tampak bisa dengar ada suara Penny dengan jelas nggak ya? penebalan Kayaknya Dokter Penny jaringan ini deh, rusak putus-putus juga, deh. Dokter, Penny-nya yang putus-putus ya, Dok ya? disertai disorganisasi dari sendi humero ulnar, Dokter, humeroradial dan juga radio ulnar yang di gambaran ini, Dokter. Oh, oh, baik, Dokter. Ya, baik, Dokter. Izin, Dokter, apakah suara saya sudah cukup terdengar, Dokter, saat ini? Ya, Halo, Dok. sekarang udah jelas. Kedengeran. Halo. Halo, iya kedengeran Dokter Penny.
Kelempar dokter Penny ya. Sinyalnya Coba kayak agak kelempar. sulit ya. Ya. Atau dimatiin video kameranya juga nggak apa-apa biar sinyalnya lebih bagus. Masih di mute, Dokter Penny? Izin dokter saya untuk share screen ulang ya dok. Boleh, silahkan. Baik dokter. Izin dokter apakah sudah terlihat Ya, slide-nya udah terlihat. Jadi untuk slide? pasiennya keluhannya bengkak ya, sikunya tiba-tiba sejak 6 bulan yang lalu. Iya dokter, jadi keluhannya bengkak 6 bulan dan memberat serta nyeri selama 1 bulan terakhir dokter. Oke, dari 6 bulan yang lalu sampai sekarang udah diapain aja pasiennya? Udah berobat, udah disuntik atau apa di daerah elbow-nya? Iya dok, jadi untuk terapi pada pasien ini belum pernah mendapatkan terapi dok, tetapi dari RSUD Ciawi itu dikatakan sudah pernah di MRI, namun pasiennya tidak membawa MRI-nya dan foto ronsen di sana dan dikatakan sebagai ada kecurigaan tumor tulang dokter. Makanya waktu itu dari RSUD Ciawi disarankan untuk dirujuk ke RSCM dokter. Oke. Pasiennya ada riwayat penyakit sistemik, mungkin ada DM atau ada penyakit. Ya dok, jadi pada pasien ini untuk riwayat penyakit dahulunya adalah hipertensi. Namun untuk riwayat DM dari pasien disangka kemudian gula sebelumnya juga belum pernah dok. Tapi di RSCM juga waktu itu belum ada pemeriksaan gula dokter karena ini dirujukannya awalnya bukan dari penyakit dalam dok. Kemudian pasien ini tetapi udah belasan tahun merasakan ada kebas dok. Jadi Ada kebas. kebas siku yang ada di siku kiri, tetapi diabaikan dokter. Jadi memang dia baru datang berobat itu ketika ada keluhan bengkak dan nyeri yang dari 6 bulan terakhir itu dokter. Oke, jadi sebenarnya awalnya ada keluhan neurologinya ya, ada kebas di tangannya. Mm-mm. Oke, kalau kita lihat dari Iya betul gambarnya, dokter. ini eh ya gambaran yang prominennya adalah kelainannya dari sendi ya. Kenapa kita bisa bilang dari sendi? Karena ini melibatkan seluruh tulang-tulang yang ada di permukaan artikular sendi elbow itu, baik itu dari os humerusnya, radiusnya maupun ulnanya. Udah ada deformitas dari permukaan artikularnya, pun sudah ada apa gambaran debris-debris atau formasi eh, osifikasi atau loose bodies di sekitarnya di daerah intraartikularnya dan juga sudah ada kesannya sih seperti distensi kapsul sendi ya kalau di sini gitu. Nah, kalau dari dokter Tati sendiri ada tanggapan nggak Ya, dok kira-kira untuk kasus ini? ya dokter Alia kalau ngelihat kayak gini sih sebenarnya kita ini cukup ini ya mengarah ya sebenarnya. Jadi kita bisa lihat di sini sendinya juga kayaknya udah kedudukannya itu udah nggak ini lagi ya, udah nggak dalam posisi yang anatomisnya lagi. Iya. Tapi kalau kita lihat di sini humeroulnar ini kayaknya udah geser ya, udah dislok ya. Kalau kita lihat di daerah humeroulnarnya, kemudian juga di sini radio ulnarnya dia kayaknya lebar ya. Terus nih radiusnya dia kayak kepotong gitu ya Iya, di sini dengan kayak debris. defek amputatum ya dok, kaput Iya, sama heeh, korneus heeh. itu udah nggak kelihatan. Korteks itu sampai kelihatan, tapi korteksnya di sini kelihatan nutup gitu ya, dokter. Betul. Lihat beda sama kalau misalnya dia fraktur atau apa kan, atau misalnya dia defek osteotomi, ya. Tapi kan pasiennya nggak ada riwayat operasi tentunya ya. Iya, Kemudian kalau kita lihat juga di sini, dia kalau kita bisa lihat di daerah apa sendinya ini, di intrasendinya semuanya dia kayak distensi gitu ya. Terus dengan debris-debris di dalamnya, ada edema nih edemanya sampai kelihatan kita ada kelihatan ada trending ya di subkutisnya nih kayak iya. edemanya kelihatan sampai subkutis prominent banget
Ya kalau kayak gini kira-kira gimana nih Dokter Penny? Mau mengarah ke mana dulu nih? Ya, izin dokter, kalau dari ceritanya ada kelainan dari neuronya dulu dok yang sudah belasan tahun, kemudian ada perjalanan penyakit tadi bengkak dan nyeri, apalagi sudah ada tampilan disorganisasi sendi seperti ini dok, masih mungkin diarahkan dulu ke arah charcot joint pada elbow kiri dokter, kalau menurut pendapat saya dok. Kayak itu Charco joint. Charcot, sarko, ya, charcot joint dokter. ini ya neuropatik osteoartropati ya. Jadi dia jadi ada osteoartropati yang disebabkan karena ada kelainan sarafnya ya. Makanya kelihatan nih gambaran apa patognomonisnya nih. Ada destruksinya, kemudian ada density, ada debrisnya, sendinya juga di sini kelihatan apa dia ada disorganisasi ya, ada dislokasi, disorganisasi. Kira-kira Yang 5D itu ya dok, patognomonik dari Charco joint. Dan mungkin yang khasnya juga adalah yang tadi ada defek amputatumnya itu pada kaput dan kolum radius. Kalau misalnya destruksi pada patologi lain mungkin seperti osteomielitis atau yang lainnya jarang sampai bikin seperti defek amputatum gitu ya dok. Ada ya. cortical Jadi dia liningnya juga. kelihatan kayak apa ya? Kelihatan seperti eh, kelihatan seperti surgically cut gitu ya. Tapi pada pasiennya nggak ada riwayat dia ada operasi gitu, nggak ada riwayat histerektomi sebelumnya. Tapi dia destruksinya tuh kayak rata gitu, kayak dipotong pakai pisau. Ya. Dan klinisnya pun juga pada kasus ini membantu karena yang sering biasanya jadi kendala untuk radiolog sepertinya kan membedakan Charcot dengan osteomielitis walaupun kadang dua-duanya bahkan bisa terjadi secara bersamaan. Cuma dari klinisnya pun juga kayaknya tidak ada mengarah ke arah infeksi ya dok karena nggak ada demam. Terus ini juga keluhannya sudah lama, sudah menahun dan didahului dengan kelainan neurologi terlebih dahulu gitu. Ya ini di Jadi ini ekstremitas atas ya Dokter Alia. Ya mungkin nanti betul. akan jadi sering jadi masalah itu kalau pada Charcot yang pada DM tuh yang di ekstremitas bawah yang ada diabetic footnya. Nah, itu kalau itu Ya. baru tuh itu lain lagi tuh ceritanya karena kalau udah superimpos dengan infeksi susah kita bedain. Kalau dia ekstremitas atas seperti ini dengan yang dia benar-benar seperti ini nggak kelihatan ada destruksi atau kritiknya, nggak kelihatan kayak reaksi periostealnya, kayaknya Ya. masih straightforward ya dokter. Ini keluhannya hanya di elbow kiri saja atau di sendi lain ada juga, Dokter Penny? Iya dokter, hanya ada di siku kiri dokter. Hanya di kiri aja ya. Oke, biasanya kalau Betul. Charcot pada ekstremitas atas itu kan paling sering disebabkan oleh apa ya? Dokter Penny tahu nggak kira-kira? Izin dok, kurang tahu dokter. Oke, biasanya kalau yang dari ekstremitas atas kemungkinan ada masalah dari spinal cord-nya. Biasanya suka ada siringomyelia di daerah cervicotorakalnya mengakibatkan ada gangguan pada syaraf untuk upper extremity. Makanya Charcot ini terjadi di hanya lengan aja. Nah, tapi itu biasanya bilateral ya dok ya kalau ada masalah dari spine-nya. Apa nggak Cuma selalu dok? biasanya ya sih bukan kalau selalu ya, cuma emang sih biasanya kalau udah ketemu kayak gini di elbow atau di shoulder memang harusnya sih kalau emang nggak ada predisposisi yang lain ya, maka biasanya sih harus dicari di cervicalnya. Jadi apakah dia ada siringomyeli atau enggak di daerah vertikalnya, terutama di segmen vertikalnya. Ya, jadi tetap biasanya sih modalitas lanjutannya kalau kita ketemu gambaran Charcot pada elbow atau pada shoulder juga sering ya dok kalau untuk di upper extremity mesti dicurigain ada kelainan di pusatnya yaitu di spinal cord-nya. Apakah ada kelainan dari intramedulla spinal cord-nya seperti tadi siringomyelia atau lesi-lesi lainnya. Mungkin seperti itu ya dok ya. Iya, maka biasanya sih ya harus di apa? Biasanya kalau kayak gini maka nanti workup berikutnya itu akan di MRI vertikal biasanya kalau misalnya memang belum dikerjakan. Betul. Oke, kalau gitu. Ada yang mau ditambahkan lagi dokter untuk kasus ini? Kayaknya sudah cukup jelas ya dok Udah ya. cukup.
Oke. Dari Dokter Penny, berarti ini kasusnya adalah Charcot elbow. Untuk kasus berikutnya bisa dibawakan, silahkan. Iya, baik dokter, Baik dokter, saya izin nanti dilanjutkan oleh Niko dok. izin dokter untuk share screen kasus yang kedua. Untuk kasus yang kedua, dokter adalah pasien laki-laki berusia 64 tahun dengan keluhan utamanya nyeri pada panggul kiri. Pasiennya memiliki riwayat operasi pemasangan prostesis total hip arthroplasty kanan dan kiri, dokter. Berikut untuk pemeriksaannya adalah radiografi pelvis, proyeksi AP. Di sini dapat terlihat bahwa pada hip kanan dan kirinya terpasang prostesis total hip arthroplasty. Dengan kedudukannya untuk yang sebelah kiri terlebih dahulu tampak ada migrasi dari asetabular komponennya, migrasinya ke arah superomedial, disertai dengan gambaran lesi litik di sekitar asetabular komponen tersebut. Kemudian untuk komponen femoral stemnya sendiri, ini letaknya di intramedula dengan tampak juga area lesi litik yang seperti pada periasetabularnya, meliputi daerah trochanter mayor dan minor. Sementara untuk kedudukan femoral head-nya masih tetap terletak di dalam acetabular cup. Untuk yang sebelah kanan di sini eh, kurang lebih mirip, namun dengan lesi litik yang kesannya tidak sebanyak yang pada acetabular roof yang sebelah kiri. Sementara untuk yang komponen femoral stemnya sendiri juga tampak ada lesi litik minimal melibatkan daerah sekitar trochanter minor dan mayor dari femur yang sebelah kanan. Kemudian juga terlihat ada penebalan jaringan lunak, dokter, di proyeksi dari sendi hip kanan dan kiri. Kesannya lebih ekstensif untuk yang hip sebelah kiri. Selanjutnya pada sendi sakroiliaka, dok, yang kita bisa lihat pada foto ini sepertinya tidak terlihat jelas, mengesankan sepertinya ada gambaran fusi dari sendi sakroiliaka kanan dan kirinya. Kemudian untuk simfisis pubisnya di sini terlihat masih eh, baik, namun memang permukaannya tampak sedikit irregular, dokter. Eh, Demikian dokter untuk foto yang dilakukan pada bulan ini pada pasien. Dokter. Oke, jadi tadi ini pasiennya udah dipasang total hip arthroplastinya sejak kapan ya? Untuk THR-nya sendiri, dok, dia ada beberapa kali pemasangan, dok. Awalnya memang untuk yang sebelah kiri pertama kali dipasang, dok. Itu pada saat pasiennya berusia 28 tahun, sekitar tahun 1989. Itu Oh, karena ada riwayat penyakit eh, ankylosing spondylitis, dok, menurut pasiennya. Kemudian oke. direvisi pada tahun 97. Setelah itu baru pada tahun 2008 keluhan yang sama seperti pada panggul kirinya dialami di kanan dan akhirnya dipasang THR juga untuk yang di sebelah kanan pada tahun 2008. Kira-kira begitu urutan operasinya. Nah, kemudian sekarang pasien datang berobat, keluhannya apa? Kalau Jadi sekarang dari sebenarnya 2008 sampai sekarang tuh belum ada berobat lagi, baru sekarang lagi, baru ada keluhan lagi atau gimana? kalau untuk di RSCM pasien sudah mulai berobat sejak tahun 2022, dok. Nah, sudah dilakukan pemeriksaan di reumatologi dan juga evaluasi ronsen berkala di radiologi, dok. Untuk keluhannya sebenarnya saat ini tetap mengeluhkan keluhan yang sama seperti yang dikeluhkan 2 tahun lalu pada saat dirujuk ke RSCM, dok. Nyerinya terutama dirasakan di panggul sebelah kiri, terutama pada saat Hmm. beraktivitas. Untuk yang terakhir saya tanyakan ke pasien, untuk nyerinya sendiri sebenarnya pasien seperti sudah merasa biasa, dok, karena memang dari dulu sampai sekarang dia tetap merasa nyeri meskipun sudah minum anti nyeri, namun sepertinya masih dalam taraf yang masih bisa ditahan. Namun keluhan yang paling baru pasien rasakan itu seperti eh, panggul yang sebelah kirinya itu seperti goyang dan kadang berbunyi. Paling itu saja tambahan keluhan yang baru dalam 2 minggu terakhir. Dalam 2 minggu terakhir. Oke, berarti ini adalah foto harusnya pasiennya sudah terpasang THR-nya udah dari lama ya, udah Iya, dok. menahun dan udah rutin kontrol ke reumatologi.
keluhannya tetap ada, tetap seperti itu aja, tapi 2 minggu terakhir ini semakin berat, terutama yang sebelah kiri. Berarti Iya. harusnya ini kan kita mengevaluasi foto follow up ya, kita bandingkan kalau bisa antara yang pertama dan foto serial berikutnya dengan yang terakhir ini apakah ada perubahan atau enggak. Kira-kira kita punya data imaging sebelumnya enggak nih? Izin dok, untuk foto pelvisnya saya ada 3 pemeriksaan dok, dari yang pertama, yang kemudian follow up pada 2 bulan Desember tahun lalu, dan yang sekarang dok. Izin mau Oke, ditampilkan yang mana dulu dok, untuk yang kita awalnya? kalau dari Dokter Tarki gimana dok? Kita mau coba bahas yang foto ini dulu atau mau kita lihat perbandingan dari awalnya dulu nih dok? Coba kita lihat dari awal ya, mengingat ini prosesnya nggak saat ini aja ya, Betul, udah kronik ya dok ya. Mm-mm. Kita perlu tahu Ya baik. progresivitasnya seperti apa nih. Soalnya kalau lihat yang sekarang kan kayaknya udah kedudukannya udah acak-acakan nih, makanya coba lihat yang sebelumnya deh Dokter Diko. Ya baik dokter. Untuk yang paling awal yang dilakukan di RSCM berikut dok, pada tanggal 12 Januari 2023 dokter. Di pemeriksaan yang awal ini sebenarnya juga sudah tampak ada migrasi dok, dari asetabular komponen THR yang sebelah kiri dok. Sementara untuk kanan masih kesannya tidak tampak protrusi yang signifikan. Tapi Coba untuk daerah, ya dok, lihat itunya deh, apa kedudukan antara dia si apa komponen yang kaputnya dengan tabulumnya itu kayaknya terlalu ini ya, kayak tilt gitu nggak sih? iya dok. Memang Kayak kalau nggak benar-benar pada mangkok dari asetabular komponennya itu gitu. Ya, iya dok, kalau kaput femurnya kayak tidak pas di tengah dari fosa asetabular komponennya ya dok, seperti agak Dia kayak ada sedikit ke migrasi atas. juga. Iya dok. Iya. jarak Eh, ini ya dok. ini Jarak udah ini berapa dengan tahun ini tuh Dokter tidak Niko sama. dari dipasangnya? Kalau yang kanan itu 2008 dok. Hmm. Kalau Oh, yang gitu. kiri Lama ya. revisi tahun 97 dok, bahkan yang kiri lebih lama lagi. Oke, lama. Bilateral ya dok, kayaknya si apa femoral headnya itu tidak berada di tengah-tengah dari acetabular cup, padahal harusnya posisinya ada persis di tengah, simetris. Jarak antara tepi medial dan tepi lateral itu harusnya sama, simetris. Nah, kalau tidak simetris ini kita bisa curiga ada wear, mungkin seperti Ya, polyethylene wear dari si komponen acetabular cup-nya itu. Tapi betul, jadi kalau untuk kasus-kasus seperti ini kan foto pasca pemasangan implan ya, implan atau prostesis. Maka yang harus kita cari adalah komplikasi-komplikasinya. Garis besarnya sih ada 2 ya dok ya, komplikasinya apakah dia ada fraktur di periprostesis atau loosening periprostesis, dan bagaimana kedudukannya. Kedudukannya apakah dalam alignment anatomis atau tidak. Nah, ini kita sayangnya tidak punya foto yang pas baru banget dipasang ya, Dokter Niko. Ini baru ada yang tahun 2023 ya. Iya, izin dokter, yang paling awal kita punya tahun 2023 Januari dok. Oke, karena ada baiknya kalau kita punya foto yang pas awal baru dipasang kali ya ya. dok ya. Jadi kita bisa lihat nih, ada progresivitas nggak sih kedudukannya, apa jangan-jangan siapa tahu awalnya dipasang emang udah kurang alignmentnya kurang anatomis dari awal gitu. Bukan karena baru-baru ini aja si prostesis yang kirinya migrasi ke superomedial, tapi siapa tahu dari awal juga udah seperti itu, kita nggak tahu. Yang jelas kalau kita baru dapat foto yang hanya ada ini aja, nggak ada foto baseline-nya, ya kita perlu menyebutkan pertama kedudukannya, apakah dalam alignment anatomis, dan yang kedua ada komplikasi, tanda-tanda komplikasi atau tidak. Di sini yang jelas untuk yang komponen prostesis kiri, acetabular cup-nya agak protrusi ya dok, dia berada di luar atau melebihi dari ilio ischial line-nya. Sebentar, saya coba anotasi kali ya. Ini garisnya terputus, di mana seharusnya kan pada sisi yang kanan garisnya bagus yang iliopectineal line-nya. Begitu juga dengan ilioischial line-nya, ini juga masih bisa diikutin untuk yang kanan, tapi yang kiri dia terdisrupsi. Jadi jelas ada migrasi dari komponen acetabular cup-nya ke medial, atau yang kita bilang dengan istilah protrusio acetabuli kali ya dok ya. Kemudian kita juga bisa lihat tadi yang komponen femoral head-nya tidak berada persis di tengah dari komponen acetabular cup. Jadi ada migrasi dari femoral head-nya juga.
Untuk komponen femoral stemnya sih masih berada di intramedula dari diafisis proksimal os femur bilateral. Nah, kemudian kita juga lihat selain kedudukannya, tanda-tanda komplikasi lain nih. Kita lihat ada lesi litik dengan tepi sklerotik di sekitar dari komponen periprostesis tersebut, terutama yang di kanan seperti ini gitu ya. Nah, biasanya kan kalau loosening periprostesis itu dia mengikuti bentuk prostesisnya ya dok. Ada kalau misalnya di skru looseningnya ya benar-benar mengikuti kontur dari skrunya. Nah, kalau di sini kita lihat kayaknya bentuknya lebih irregular ya dok, tidak mengikuti bentuk Nah, dari si kalau komponen dilihat jadi kayak ada errornya nggak sih? Kita lihat itu yang di daerah. di Ini mana? kan kayak bentuk korteksnya itu udah nggak ini ya, yang di sininya nih. Itu kok jadi bentuknya kayak malah jadi kayak nggak ada ininya ya. Bukan seperti bentuk yang apa, harusnya kan dia garis korteksnya itu jelas. Nah ini di sini garis korteksnya dia hilang, sama kayak yang di kanan juga kan ada garis korteks yang hilang juga ya di sini. Iya betul Sedangkan dok. kalau yang di femurnya mungkin masih apa, kelihatannya sih korteksnya masih bisa diikutin ya, walaupun udah sedikit ya sebagian sih ada yang hilang dan kayak ada area yang bukan. Betul. Ada daerah yang lusen dengan tepinya juga yang ada sklerotiknya, tapi sepertinya konturnya masih bisa diikutin ya dok. Beda sama yang tadi di acetabulum, ada bagian yang dokter tunjuk itu yang hazy Yuk gitu kita udah nggak bisa, permukaannya, itu nggak ada hilang gitu loh, kayak konteksnya itu kayak hilang. Berarti mungkin oke ya, loosening yang biasa ya. Hmm. Karena kalau loosening biasa justru malah satu dia bentuknya mengikuti kontur dari prostesisnya, misalnya loosening di periskru, dia mengikuti kontur dari skrunya dan biasanya tepinya sklerotik malah ya dok ya, malah lebih jelas gitu, bukan malah erosi atau hilang seperti ini. Iya. Nah, jadi kalau kita ketemu kasus seperti ini, baiknya yang kita deskripsikan seperti apa nih dok? Ya mungkin ya pertama pasti harusnya kedudukan prostesisnya ya, kedudukan prostesisnya itu kira-kira seperti apa. Karena dari itu juga merupakan salah satu grup pertama kita ya. Baru kemudian kita mendeskripsikan ini tulangnya gitu. Jadi apa sih, ada nggak reaksi di tulangnya, kayak misalnya ada lusensi atau ada ini. Ini kan lucu ya, lusensinya dia tuh zonanya itu dia dominannya di daerah yang ini ya, trochanter ya, di daerah Mm-mm. intertrochanternya gitu. Kemudian sama di daerah acetabulumnya. Nah ini yang di apa, yang di kiri nih udah sangat luas sekali ya, kalau kita lihat isiumnya nih kayaknya udah terlibat semua seperti itu sesuai dengan keluhannya ya. Apa, kalau kita lihat juga kronologisnya dia lebih lama yang kiri ini kan masangnya gitu dibandingin yang kanan. Kemudian juga kalau keluhannya si pasien juga itu lebih berat di kiri ya, gitu kan, dibandingin Ya, di kanan. Ini betul. Jadi setelah ada foto ini nggak ada tindakan apa-apa, Dokter Niko? Izin dok, untuk hipnya ini tidak ada tindakan apa-apa dok, jadi hanya di follow up berkala dan pengobatannya pun hanya diberikan dari reumato dan orto itu hanya analgetik dan lansoprazol dok, sampai saat ini. Dengan status terakhir dianggap juga untuk ankylosing spondylosisnya itu dalam fase yang tidak aktif. Iya, karena kalau kita lihat di sini untuk ankylosing spondylitisnya semuanya udah di tahap akhir ya, sudah fusi. Baik itu sendi sakroiliakanya, terus sendi simfisis pubisnya juga udah menyempit dengan permukaannya juga sklerosis. Dan bisa kita lihat pada lumbal yang tervisualisasi pun juga udah seperti bambu spine ya, udah ada formasi syndesmovid di pinggir sisi lateral kanan kirinya. Jadi ya, kalau udah fusi seperti ini tentunya sudah Ya apa udah ya, udah mati gitu, maksudnya udah intinya. fix kaku gitu ya di situ. Heeh, Ini kan kalau betul. kita lihat sampai apa, iliolumbar ligamennya itu udah ini kayaknya ya, apa, udah kelihatan ada osifikasi gitu. Ini Daerah sini ya, iliolumbar ligamen. udah nggak sih, tipis ya. Iya. Oke, jadi untuk ankylosing spondylitisnya betul ada tanda-tanda tadi sudah fusi dari sendi-sendinya, tapi yang penting kita describe di sini ya memang komplikasi dari implannya itu sendiri, di mana terdapat migrasi dari komponen prostesis yang sisi kiri dan juga ada loosening
periprostesis, baik itu yang kanan maupun yang kiri, walaupun yang lebih berat adalah yang di sisi kiri. Nah, tapi karena bentuk looseningnya ini tidak seperti loosening pada umumnya, jadi mungkin ada baiknya kita sarankan untuk modalitas imaging lanjutan kali ya dok ya, karena kita harus Ya, memastikan ini looseningnya ini karena apa nih? Apakah memang karena ada loosening karena akumulasi cairan di situ seperti septic loosening mungkin atau aseptic loosening, atau ada reaksi eh, adverse reaction terhadap metal atau namanya adverse metal reaction to debris ya dok, apa ya nama panjangnya? ya sebenarnya sih ada yang bilang kalau commonnya ada yang bilang metalosis ya. Jadi kalau di Ya, ini dia metallosis. ada wear dan enter dari si polyethylene lining ini kan di komponen-komponen metalnya ini kan ada polyethylene ya. Nah, kalau si Betul. polyetilenya itu dia lama-lama wear karena pemakaian, maka bisa gesek-gesek nih. Jadi ada debris-debris yang terlempar gitu ke jaringan lunak dan itu kemudian akan menyebabkan apa reaksi di jaringan lunak sekitarnya. Kalau yang klasik banget sih sebenarnya katanya kita bisa melihat kayak ada debris-debris logamnya gitu di soft tissue-nya. Cuma kalau di sini kayaknya nggak terlalu jelas ya. Ini yang kecil di sini nih tidak meyakinkan apa densitasnya benar-benar kayak logam tuh yang kecil di kiri di dekat pertama. Ya, apalagi Hmm. udah selama itu mungkin juga densitas Hmm. logamnya tidak sekuat densitas logam pas Hmm. awal dipasang ya dok ya. Mungkin dia juga udah Ya cuma ya kalau kayak gini kan pasti yang harus kita waspadai teknikal ya. Gimana caranya kita mensupresi apa eh, mensupresi artefaknya gitu sehingga kita bisa dapet yang ya pemeriksaan yang cukup diagnostik lah. At least kita bisa ngelihat ada apa gitu di daerah sini. Karena nih kayak gini baik dengan MRI maupun dengan apa CT scan, nah kita bikin ininya nih, harus kita bikin apa protokolnya mungkin nggak bisa sama dengan yang biasa ya. Dengan, kalau misalnya metallic depression itu bagus, tapi kalau enggak ya pasti kayak MRI gitu kita harus main dengan eh, tekniknya dengan protokolnya. ya betul. Karena mau dengan CT atau MRI ya pasti dengan komponen prostesis seperti ini Hmm, pasti ada aja metal artefaknya ya dok yang bisa mengganggu iya. visualisasinya. Jadi kita bisa coba menggunakan protokol tambahan yang untuk mensupresi metal artefak atau bisa juga ya baik itu CT scan atau MRI kita lihat di sekitarnya. Kita supresi semaksimal mungkin si metal artefaknya walaupun pasti sih nggak mungkin bisa tersupresi total ya, pasti tetap ada, Hmm. tapi kita coba lihat di samping-sampingnya di perifernya itu ada lesi patologis apa. Nah, cuma mungkin take home pointnya kalau untuk kita baca, kita terima foto polos seperti ini, kita bisa lihat kayak, oh ada loosening dan ada migrasi dari komponen prostesisnya. Hati-hati juga dulu, jangan langsung bilang, oh looseningnya mungkin karena infeksi atau karena ada Hmm. akumulasi cairan gitu, fluid collection di sekitar prostesisnya. Lihat dulu bentuk dari looseningnya, apakah seperti loosening pada septic loosening yang memang biasanya mengikuti dari kontur prostesisnya, atau ya seperti ini. Dan lihat juga riwayatnya atau historinya dengan pemasangan prosesis yang sudah bertahun-tahun seperti itu, lebih memungkinkan bahwa ini terjadi reaksi jangka panjang terhadap metalnya tadi itu ya dok ya, atau Ya, metalosis tadi. bisa sih. Bisa kalau kayak gitu ya. Apa adverse reaction itu metallic prosthesis ya. Ke metallic komponen itu ke jaringan tisu, ke jaringan soft tissue-nya. Karena kalau kita lihat di sini kan kayaknya memang vokal-vokal ya literally ya di daerah dekat-dekat yang kayak ada bagian-bagian yang looseningnya itu gitu. Nggak diffuse gitu ya. Terus Ya, kalau kita lihat di sini nih partnya di daerah hipnya kita masih bisa lihat, cuma yang di daerah dekat-dekat prostatisnya itu yang jaringan lemaknya kelihatan dia lebih curam. Coba lihat yang berikutnya deh, dokter Niko. Untuk yang berikutnya, ini dok, yang pertengahan Nah, di 29 November 2023 dok. ini kalau udah lihat yang sebelumnya semakin jelas nih jadi kelihatan di sini jaringan lemaknya ya. ya, Dokter lihat kesuramannya kompor. ya, dokter Niko nih di sini. Suraman di daerah hipnya. Kemudian bahkan di sini kita kalau kita lihat ini beda berapa bulan, sorry. Oh, lama. Beda
10 bulan, Dok. 10 bulan. Oke. Nah, di sini kita bisa lihat tuh sampai asetabulum yang kanannya juga sekarang udah ini ya, ada progresi ya dibandingkan Iya, yang 10 bulan lalu. Sampai ke daerah trochanternya juga nih, trochanternya yang kanan. udah semakin progresif ya dok, nggak cuma yang kiri Terus aja, kalau kita yang lihat juga kanannya pun juga protrusinya mulai. nih, protrusinya semakin nyata ya, Dokter Alia. Iya, yang kanan kan skrunya juga udah sampai masuk ke kafum pelvis juga ya sekarang. Dan udah migrasi ke medial juga sama. Tuh. Sebenarnya ini proses yang berlangsung sebentar atau lama sih dok? Kalau beda 10 bulan tuh sebenarnya lumayan lama juga ya dok sebenarnya. Iya, iya. Ya kan, tapi kan itu dalam posisi kita follow up ya, nggak dia apain ya. Jadi ya kemungkinan ya memang bisa aja sih dia jadi progresif. Hmm. Ya karena nggak ada terapi atau tata laksana intervensi apapun dari selama 10 bulan ini ya dok ya. Oke. Ada foto lainnya lagi dokter Niko? Izin dokter untuk fotonya 3 follow up ini saja, Dok. Tiga ini aja. Oke. Jadi mungkin kalau disimpulkan dari 3 imaging ini yang kita harus bilang adalah progresivitasnya ya. Kita sudah lihat memang ada migrasi dan loosening dari periprostesis, tapi yang harus diperhatikan di sini adalah progresivitasnya. Kalau yang dulu hanya masih di sebelah kiri aja, sekarang yang kanannya juga sudah mulai ada tanda-tanda loosening juga dan migrasi ke sisi medial. Mungkin itu yang harus di-highlight dari foto yang terakhirnya. Jadi itulah pentingnya kalau misalnya kita terima foto pasca pemasangan atau pasca tindakan, harus kita mintakan foto pertamanya mungkin ya dok ya. Kita mesti Iya, bisa membandingkan nih kalau sebelum. bisa mungkin. Tapi kalau kayak gini ya udah dari 97 agak susah kayak Dokter Alia. Iya, fotonya udah hilang kali ya dok. Karena udah puluhan tahun ya, belum tentu masih bisa dilihat ya fotonya. Betul betul. Tapi minimal dari 3 foto perbandingan ini kita bisa ngelihat kalau Iya, dari sini kita aja bisa. progresivitasnya nyata gitu ya dok ya. Dan emang penting kita ini sih, maksudnya kita bisa early detection gitu ya, maksudnya sehingga nggak sampai udah meluas ini, karena udah kayak gini nih pasti nanti revisinya lebih sulit, kemudian juga nanti prognosisnya juga pasti nggak akan sebagus seandainya masih agak lebih awal terus dia langsung di treat, direvisi atau di Ya, ini pantesan betul. aja oblek lah ini udah protrusi kemana-mana pasti kan dia juga apa stability dari proses itu pasti udah proses adverse reaction. Ya, betul. Emang pada dasarnya pasiennya juga ada gangguan pada tulangnya, pun ditambah dengan komplikasi dari prostesisnya ya makin ya dok, makin sulit. Komplikasinya makin berat jadinya. Jadi ya sebenarnya highlightnya dari kasus ini bahwa kita nyari apa komplikasi pada pemasangan prostesis itu terutama yang di daerah hip ya, tidak hanya dari posisinya, jadi ada mau posisi apa enggak, kemudian dari tulangnya ada bone loosening apa enggak, ada faktor dari prostesis apa enggak, tapi jaringan lunak juga merupakan salah satu uh, yang harus kita lihat gitu ya, harus kita evaluasi karena ternyata ada nih yang kayak gini ya, apa meta adverse reaction tuh metallic debris. Ya, dia juga bikin soft tissue-nya juga edem di sekitarnya. Makanya penting untuk mengevaluasi soft tissue juga ya dok ya. Iya, jadi nggak cuma semata-mata kita evaluasi tulang dan prostesisnya, tapi juga kita lihat soft tissue. Karena bahkan justru tanda awalnya pasti lebih ke soft tissue-nya dulu biasanya dok ya, baru ada ada kelihatan. penebalan-penebalan gitu. Ya, Makanya kita betul. harus hati-hati apa ya kalau misalnya prostesisnya cuma sebelah mungkin lebih enak ya bandingnya sama sebutan salah-salahnya. Tapi kalau kayak gini ya gitu deh. Kita jadi agak lebih sulit dan lebih menantang kalau dua-duanya seperti ini. Iya, betul. Oke, mungkin seperti itu dokter Niko. Kita lanjut ke kasus berikutnya kali ya dok ya. Boleh, boleh. Kayaknya masih bisa satu kasus lagi mungkin. Mm-mm. Masih ada kasus lagi? Izin ada Iya satu dokter, lagi, Dok. ada satu lagi dokter. Oke. Nah, Izin share screen dok.
Izin dokter, apakah sudah terlihat untuk share screen-nya? Sudah, ini. Udah, silakan dokter. Baik dokter. Kasus berikutnya adalah wanita 56 tahun dok dengan riwayat nyeri pada bahu kanan. Sebenarnya nyerinya ini sejak 1 tahun yang lalu, kemudian nyerinya ini dirasakan setelah lengannya terpuntir. Namun baru memberat itu kurang lebih sekitar 2 bulan terakhir dokter. Berikut adalah foto yang Dokter Penny suaranya putus-putus lagi kayaknya ya. dilakukan di RSCM dokter di dalam series. Halo dok, Iya. izin dokter. Ya, apakah sudah terdengar dok? Oke, sudah jelas sekarang. Baik dokter. Berikut berikut Putus-putus lagi Dokter Penny. Mungkin bisa pindah untuk lokasi dulu foto mungkin. yang dilakukan pada tanggal 31 Mei 2020. Oh iya, Atau mungkin Dokter Niko bisa bantu untuk kasus ini. izin dokter untuk koneksinya apakah sudah jauh lebih baik? Iya, sekarang udah lebih jelas Sudah suaranya. kembali Penny, dengan jelas. udah hilang lagi suaranya. Masih hilang timbul kayaknya suaranya. Baik dokter. Ya, berikut dokter untuk gambaran fotonya. Di sini fotonya adalah shoulder impingement series dilakukan pada tanggal 31 Mei 2024. Di sini untuk gambarannya sebentar. Halo dokter, izin Iya, apakah suara saya sudah terdengar dok? tadi awal-awal agak hilang timbul, tapi ya coba terusin aja dulu. Halo dok. Udah oke, udah jelas. Tuh, malah hilang. Ya dokter. Dokter, ini adalah fotonya tanggal 31 Mei dok. Apakah mohon maaf dokter, untuk screen sharingnya sudah terlihat dok? Izin? Sudah. Baik. Di sini untuk yang kita bisa lihat ada gambaran deformitas dokter di oskapula, terutama yang sisi superolateralnya dok. Kemudian ini juga tampak ada deformitas dari os clavicula dokter, terutama di sepertiga distalnya dokter di sini. Kemudian juga untuk gambaran dari foto AP ini tampak pula ada os humerusnya bergeser ke interomedial dokter, ada kemudian kita juga bisa melihat dari ketiga proyeksi ini densitas tulangnya juga tampak menurun difus dan jaringan lunak dari bahu kanan ini terlihat sangat prominent untuk atrofinya dokter. Izin saya melanjutkan untuk gambar yang impingement series berikutnya. Ini adalah yang foto kaudal 30-nya. Di sini bisa terlihat lebih jelas lagi dari subluxas. Di sini juga kita bisa melihat bahwa tadi ada deformitas dokter di os claviculanya dokter. Kemudian ini adalah view-nya dokter untuk gambaran dari sendi akromioklavicularnya juga tampak di sini degenerasi menyempit juga dok, dan untuk gambaran lainnya ini adalah view axillary serta 30
makin jelas untuk gambaran dari sendi subluxasi glenohumeralnya dokter. Untuk kesannya dokter, pada pasien ini ada gambaran malunion tadi dari scapula, kemudian deformitas juga dari scapulanya yang kanan dokter, disertai dengan subluxasi sendi glenohumeral kanan dan juga atrofi jaringan lunak bahu dokter. Kesannya dari pasien ini mungkin sebelumnya ada cedera plexus brachialis dokter. Oke, jadi pasiennya ada riwayat trauma ya sebelumnya. Berapa lama yang lalu Izin dokter, traumanya? suara saya terdengar dok? Ya, terdengar, terdengar. Halo? Suara saya terdengar, Penny? Ya. Halo. Traumanya udah Izin dari dokter, untuk traumanya itu kurang lebih, ya dokter. Untuk traumanya itu dibilang lempar sepertinya ya, Dokter Ini Penny. kelempar ya. Coba kalau kita lihat tadi emang kayaknya ada itu ya, Dokter Alia, fraktur di klavikulanya. Betul. Di Tapi ya ininya juga nggak jelas ya. nggak jelas dan Sama memang sekali. tadi seperti yang dokter bilang pentingnya jaringan lunak kita evaluasi, itu jaringan lunaknya udah sangat atrofi Atrofi ya dok. banget ya. Daerah supraklavikulanya sampai daerah shouldernya tuh semua udah tipis banget, kutis subkutisnya udah sangat tipis dan sangat atrofi, otot-ototnya kayak udah hampir nggak ada. Jadi ya Berapa kemungkinan. itu Nah itu berapa yang tadi saya tanyain juga berapa ya ke lama ya? dokter ini berapa lama. Tapi Post kalau op. melihat jaringan lunaknya seatrofi itu sih harusnya sudah lama banget ya dok ya berarti. Maaf dokter, tadi terlempar dok. Ya, jadi Oh iya, kalau menurut untuk pengakuan pasiennya itu katanya sudah 2 tahun dokter. Cuma selama 2 tahun itu dia memang tidak pernah memeriksakan sampai pada tahun 2020 itu dia datang ke RSCM karena mengeluh ada bagian bahu yang sebelah kanannya itu sakit dok. Jadi pasien ini sebenarnya datang ke RSCM itu berobatnya rutinnya bukan karena keluhan bahunya dok. Jadi rutinnya itu berobat karena dia punya grave disease. Kemudian dia mengeluhkan ada nyeri bahu, barulah dari dokter penyakit dalamnya mengirimkan untuk difoto ronsen dan ternyata ada fraktur dokter di situ. Jadi pada saat itu akhirnya barulah diakses dan apa namanya dievaluasi tentang penyakit bahunya. Namun pasien sendiri ini mengeluhkan nyerinya sebenarnya udah kurang lebih 2 tahun terakhir, tapi ada riwayat yang sebelum-sebelumnya yang mungkin tidak begitu dirasakan sebenarnya udah lebih dari 4 tahun yang lalu dok. Jadi memang pasiennya mungkin kuat ya dok. Baru datang tuh ketika benar-benar Kalau nyeri dan itu kecelakaannya pun kapan? kecelakaan yang dia bilang kepuntir itu 2 kali dok. Jadi awalnya itu ada riwayatnya sekitar kurang lebih 6 tahun yang lalu dok. Kemudian nggak Hmm. diapa-apain karena ngerasa biasa aja, tapi kayak nyeri hilang timbul. Kemudian yang 2 tahun terakhir itu nyerinya bertambah bertambah sampai yang paling berat itu 2 bulan kemarin dok. Oke. Ya ada fraktur klavikulanya lagi ya. Iya dok. kita nggak punya imaging yang sebelumnya berarti yang pas awal dia terpelintir yang pertama sama yang sekarang tuh nggak ada ya. Fotonya baru sekarang aja karena dia tidak pernah berobat sebelumnya untuk bahunya. Izin dokter, kalau yang untuk foto yang habis terputirnya tuh nggak ada dok. Tapi kalau yang tahun 2020 itu ada fotonya dokter. Waktu itu juga difotokan untuk shoulder instability series dok. Kemudian di follow up lagi setahun berikutnya shoulder instability sama shoulder impingement series dokter untuk fotonya dokter. Oh, jadi sebenarnya keluhannya juga udah menahun juga ya. Udah ada juga dari sebelumnya udah di follow up dari setahun yang lalu minimal ya. Iya dokter, tahun 2021 dokter terakhir untuk follow up-nya, terus pasiennya lost to follow up lagi dok.
Nah, itu menarik juga ya, Dok. Kalau dari tahun 2021 udah pernah di Ronson shoulder impingement dan segala macam, harusnya udah kelihatan dong berarti ya ada si fraktur claviculanya ini. Kenapa dia jadi nggak di-treat gitu ya? Mm-mm. Soalnya frakturnya juga daerahnya emang itu ya, apa kayaknya berkorelasi dengan keadaan dia sekarang ya, kita tahu ya. Hmm. Karena kan Betul dokter, ada hubungannya sih dok. daerah-daerahnya tuh agak gitu ya. Di bawahnya situ kan plexus, kalau kita lihat sampai atrofi gitu, kemudian juga kalau lihat juga tulangnya kayak nggak kayak tulang pada umumnya ya, jadi kayak agak-agak hipotrof, oh ya kayak agak ini dibilang atrof, tapi ini displastik juga enggak sih, tapi maksudnya kayak densitasnya udah mulai menurun, kemudian juga apa kelihatan agak supluk ya tadi ya dokter Penny ya. Boleh kita coba lihat Izin lagi betul dokter. fotonya. Boleh dokter? Ya sebentar Coba dokter. share dokter Penny fotonya tadi. Izin sebentar dok. Apakah sudah Iya, sudah terlihat. Nah ya, terlihat ya. untuk fotonya? Masih ini sih kedudukannya masih ini, cuma udah ini udah densitas doang gitu ya. Karena apa udah kelihatan menurun gitu loh. Betul, Emang betul. frakturnya. Juga frakturnya Jadi, kayaknya malunion deh, Penny kayak non union gitu nggak sih? kita nggak lihat ada formasi kalus di sekitar Kayak garis kayak frakturnya nggak juga ya, Dok nyambung ya? gitu, kayak nggak nyambung. Terus Coba. ujung-ujungnya dia nutup gitu. Ya, ini kalau kita lihat fragmen dari distal claviculanya dengan permukaannya juga udah ada garis sklerotiknya, kemungkinan Betul permukaannya sudah dokter. ada. Iya malunion dok. Karena memang Ya, dan tidak ada formasi kalus di sekitarnya. Terus iya kita lihat juga dari wide view-nya ini skapulanya juga udah deformitas ya, Dok ya, daerah sini. Nah, memang untuk apakah daerah situ memang daerah yang dipersyarafi oleh brachial plexus atau gimana, Dok? Apakah kalau misalnya kita ngeliat Kalau foto ngelihat seperti dari ini? klavikula ini sih mungkin kita mesti waspada nih, karena kan dia ada bagian di brachial plexus yang lewat di infra kan ya, yang lewat di infra klavikulanya gitu kan. Daerah Betul. divisionnya itu division terus ke daerah corpsnya itu kan dia ada bagian yang di situ ya, di daerah division itu yang lewat di daerah infraklavikula. Nah itu mesti waspada tuh kalau ada kejadian-kejadian fraktur klavikula kayak gini gitu. Hmm. Ya mungkin sih yang bagian atas sih mungkin nggak apa-apa ya, tapi nih kalau kita lihat di sini nih dari soft tissue leher yang kelihatannya ini kelihatan nih, aduh ini sternocleido gitu, titik ini atrofi banget. Iya, betul. Fat stripe-nya jadi terlihat prominent ya, Dok, dan otot-ototnya Terus tuh kelihatan jadi kelihatan yang daerah artifisial sini tuh banget gitu. betul, daerah sini. Nah, ya karena ngelihat ini ya posisi frakturnya gitu. Nah, ini kan kalau kita lihat apa dia agak ke lateral ya, mid ke lateral gitu, terus deket-deket sih apa ini ada proses coracoideus ya. Nah, di daerah ini kan memang daerah lewatnya si division dari eh, plexus brachialis. Nah, itu yang kita mesti waspada nih. Jangan-jangan ini kita berhadapan dengan BPI karena ada fraktur di klavikulanya gitu. Ya, brachial plexus injury ya. Jadi mungkin kalau kita lihat foto seperti ini, yang tetap yang harus kita lakukan ya kita deskripsikan apa yang terlihat ya, Dok. Memang ada fraktur dari distal claviculanya dan atrofi dari otot-otot atau jaringan lunak di regio supraclavicula dan regio bahunya. Pun kita juga lihat ada deformitas dari scapula, terutama yang sisi superior sepertinya ya, Dok ya, superomedialnya daerah sini tuh agak nggak jelas, mungkin kelihatan dari proyeksi lainnya juga. Jadi Mungkin kan kalau kalau untuk gimana, Dok? iya lanjutin dokter Alia. Ya, mungkin kalau misalnya dari foto polos, ya kita hanya bisa sejauh mendeskripsikan ya, Dok ya. Ya, Mendeskripsikan cuma kelainannya ya ada di mana-mana. kelihatan ini sih apa maksudnya kan tanda-tanda sekundernya biasanya kita lihat pada foto polos ya. Cuma nih kebenaran ketemu kemungkinan kausanya. Tuh. Ya, Jadi betul. karena ada fraktur pada klavikula,
yang kemungkinan dia menyebabkan brachial plexus injury sehingga pada akhirnya dia menyebabkan si tanda-tanda sekundernya di sini ada atrofi, kemudian kayak ada penurunan density dari tulangnya. Betul. Terus, Nah, kira-kira Graves disease-nya ada hubungannya nggak ya, Dok? Harusnya sih nggak ada ya, nggak pengaruh ya. kayaknya enggak ya, hiper kan dia justru Iya, betul. sedikit ya. Oke, jadi emang pada kasus ini emang pure kasus trauma yang neglected berarti ya, Dok ya. Dia traumanya sudah bahkan 2 kali, terus tidak pernah ditreat dengan benar sebelumnya, dan ya yang namanya fraktur, ada fragmen tulang yang bergeser-geser kalau nggak difiksasi tentunya bisa merusak atau mengiritasi jaringan-jaringan lunak lain di sekitarnya, termasuk di kasus ini kemungkinan dari syaraf brachial plexusnya itu juga akan kena ya, Dok, jadi injury juga gitu. Ini kalau ngelihat kayak gini sih, ngelihat apa frakturnya di daerah seperti ini kita harus hati-hati apa dengan kemungkinan kasus itu. Tapi yang ini kan kita Ya, ketemunya udah apa late gitu ya. ya. Makanya udah malah kelihatan tanda-tanda sekundernya dari Ya, jarang-jarang kita bisa lihat ya, Dok ya, Ah, kasus yang neglected selama ini sampai iya, benar-benar komplikasinya tuh kita lihat dengan jelas gitu bahwa pas santai daerah-daerah sekali. benar daerah-daerah yang dipersyarafi oleh si brachial plexus itu semuanya mengalami kelainan gitu, atrofi dari jaringan lunaknya, deformitas dari tulang-tulangnya juga karena nggak dapat persyarafan yang baik gitu sebenarnya juga bisa kita lihat dengan jelas di sini. Terus soalnya dia dapetnya segini, soalnya dia lumayan ini ya, lumayan tinggi ya daerah di situ ya, daerah vision gitu. Betul, Makanya, betul. ya mungkin nih perlu di ini kali ya, Dokter Penny, apa MRI plexus brachialis nih kayaknya ujung-ujungnya nanti. Ya, betul. Betul, dokter. Ya. Oke, berarti untuk kasus ini ada lagi imagingnya apa sudah selesai, Dokter Penny? Izin dokter, kalau untuk imaging ada yang sebelum-sebelumnya dokter. Sebentar dok. Ini yang sudah lebih lama lagi itu tahun 2021 dok. Jadi Lah, kalau ini Oh, ada ternyata ya follow lulu up-nya. non union nggak diapa-apain. Nah, iya itu dia yang heran ya, Dok ya, dari awal udah ketahuan ada Heeh. frakturnya mungkin. Mungkin kayak dikira daerah klavikula kan sebenarnya daerah yang termasuk stabil ya sebenarnya karena Iya, banyak bisa sekali jadi. otot-otot di daerah situ. Cuman nih Biasanya kebetulan kalau mungkin ya pas kalau ini ya, jaraknya deket, pas dia mencederai. ya pas mungkin kena si brachial plexusnya. Tapi ya kita bisa lihat di sini ini foto yang sebelumnya masih ada ya bentuk skapulanya masih nggak sejelek yang tadi gitu. Belum ada deformitas dari skapulanya. Terus kita juga masih bisa lihat kalau jaringan lunaknya tidak seatrofi yang foto tadi ya. Masih ada, Kan formasi jaringan lunaknya itu masih ada. Fat stripe-nya belum lebar-lebar banget gitu. berarti tapi emang ini dari dulu berarti dia non union ya memang. Mm-mm. Emang tidak ada formasi kalusnya sama sekali dan lama-lama ya komplikasinya makin terlihat jelas. Oke, kalau gitu. Udah kali ya, kasusnya sudah selesai apa masih ada lagi? Sudah ya sepertinya. Udah, sudah, sudah. Kayaknya sih 3 ya kemarinnya. Iya izin benar. dok sudah 3 Pas dokter. Oke, ke kalau gitu. ini ya ke Terima kasih banyak Dokter jam. Tarki atas masukannya. Sama-sama. Terima kasih juga Dokter Penny dan Dokter Niko untuk sudah membawakan kasus-kasusnya. Menarik-menarik juga ya kasus-kasus kita yang kali ini. Buat peserta sekalian, jangan lupa tetap join bersama kita. Nanti kita akan ada 2 minggu lagi itu yang MSG ya, Dok ya, Studium Generale. Itu Ya, tanggal 9 Juli jatuhnya hari Selasa. Jamnya sama sekitar jam 5 sore juga, 1 jam. Kalau untuk R3D-nya, berarti kita tunggu bulan purnama berikutnya di bulan lain, di bulan depan. Nanti untuk tanggalnya kemungkinan akan menyusul, akan kita infokan lagi di grup-grup WhatsApp dan di Instagram Jakmus. Baik, terima kasih banyak atas partisipasinya, dokter sekalian. Terima kasih Dokter Tarki, Dokter Penny, Dokter Niko juga terima kasih. Sampai ketemu di acara Jakmus berikutnya. Selamat sore. Sore, terima terima kasih dokter kasih. A, dokter Terki. Penny.